salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Adlah Madani Umi Bagian Soleh SS, Kepala Sekolah RA An-Nata Adi Suwardi SPD, serta aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami benar-benar telah memberikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasehatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar.
Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ATM yang berlogo link Prima ataupun Alto gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya hampir sama di Bapak Ibu sekalian. Bedanya hanya di menu transfer. Kalau di ATM BSI tadi di menu pembayaran. Nah, kalau di ATM bersama Bapak Ibu sekalian pilihnya menu transfer. Kemudian para orang tua Anda, dan yang terhormat para umi, guru ilmu RA, dan yang kami banggakan para orang tua RA Ambata. Ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Selamat datang para orang tua hadir di lembaga Ambata. Semoga lembaga Ambata menjadi pilihan yang tepat untuk pendidikan anak-anak kita. Amin. Allahumma amin. Yang pertama adalah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di lembaga Ambata. Salam serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Nabiuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ayah bunda, sebelum kita memiliki pendidikan untuk anak-anak kita, pastinya memilih, betul tidak? Menimbang, betul tidak? Kira-kira sekolah di mana anak? Betul tidak ayah bunda? Agak maju sedikit bang, ada nyusul kayaknya ini. Maju agak ke depan sedikit. Sini, mama, maju dulu. Nanti yang belakangan datang biar ada ruang di belakang. Nah, maju mendekat. Lagi, mama, silakan maju. Yang pertama adalah setelah menimbang, memilih, dan berpikir, ya, siapkah kita menjadi orang tua yang cerdas? Siapkah kita menjadi orang tua yang cerdas? Coba ini nanti ikuti ya. Jika saya bilang orang tua cerdas, berpikir, saya rasa, insya Allah bisa. Allah. Kepalkan tangannya. Siap? Siap. Seluruhnya siap? Orang tua cerdas, saya pikir, saya rasa, insya Allah bisa. Allah. Ya. Jadi saat ini adalah zaman milenial. Apa-apa serba canggih. Betul kan bunda? Anak kita baru 2 bulan, 3 bulan, atau yang sekarang ini 5 tahun ya, udah mengenal HP. Bagaimana untuk membuka HP, pandai mereka, meskipun kita tidak ada. Itulah generasi milenial. Maka pada program Ambata untuk tahun ini 2023-2024 kita ya bekerja sama dengan BSI untuk memberikan kemudahan dalam layanan administrasi. Dan insya Allah siap ya di BSI, ya Pak? Pak Arman ya, sama Pak. Ya. Jadi jika ada kendala
silakan bisa tanya ke TU ya, TU kantor, atau nanti selanjutnya ada pelanjutan dari sesi. Nah, setelah menimbang, berpikir dan memilih yang tepat yaitu RA ibadah, ya selanjutnya kita berserah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga anak kita di Anbata bisa mengikuti kurikulum yang ada di Anbata, ya. Harapan kita sebagai orang tua apa, Mama? Mempunyai anak yang soleh dan solehah, ya. Dan insya Allah di Anbata sendiri kurikulumnya, ya, baik umum, agamanya sudah komplit, ya, ngajinya yang tadinya tidak mengenal guru hijaiyah bisa menjadi lancar mengaji, yang tadinya tidak hafal hadis pendek menjadi hafal hadis pendek, dan juga doa harian juga diajarkan. Selain menanamkan atau mengenalkan baca Al-Quran, juga anak-anak diajarkan akhlak. Ingin gak ayah bunda anaknya berakhlak karimah? Pastinya. Ya, banyak sekali zaman sekarang itu anak yang melawan orang itu. Tapi kita mohon sama Allah semoga generasi kita menjadi generasi yang birrul walidain, yang bisa mendoakan kita nantinya. Ya Mama? Nah, jadi saat ini Mama sudah memilih RA Anbata, ya, kami ambil untuk amanah itu bersama guru-guru yang ada. Siapa Raumi? Siapa Raumi? Siap, insyaallah. Nah, siap insyaallah, ya. Jadi kalau guru Anbata gitu kompak ya. Coba. Guru Anbata. Guru hebat, murid cerdas, Allahu Akbar. Semangatnya tunjukkan ini. Agak macam minta. Lagi. Ya. Guru Anbata. Guru hebat, murid cerdas, Allahu Akbar. Bersama Allah kami mengambil alih amanah ayah bunda, menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Perlu ayah bunda ketahui bahwa guru-guru di Anbata ini baik dari tingkat RA, SD, SMP, ya, itu selalu ada pembinaan rutin Al-Quran. Baik mereka itu jurusan Inggris, Arabic, atau IPA, matematik, ya, mereka store bacaan mengaji, store hafalan juz 30, juz 29. Di 2023-2024 ini akan kami lebih intensif dalam pendampingan guru supaya anak-anak yang belajar di Anbata ini, ya, optimal, baik itu Al-Qurannya maupun umumnya. Ya Bunda. Sekali lagi, orang tua cerdas. Saya pikir, saya rasa, insya Allah bisa Allahu Akbar. Ya, jadi insya Allah harapan kita, doa kita Allah ijabah. Yang pastinya orang tua selalu mendoakan putra putrinya. Ya, jangan lupa saat masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tanggal berapa? 10, 11, 13. Anak-anak mulai dikenalkan yang tadinya pagi bangun siang, ya, dikasih penjelasan. Sayang, nanti hari Senin abang atau kakak bangun pagi, mandi pagi, sarapan pagi, pagi-pagi bersiap untuk sekolah. Jangan langsung tanpa ada penjelasan apapun langsung dibangun. Sekarang masuk, waktunya sekolah, apa sekolah? Panjang sekali katakan. Itu kurang tepat. Jadi sebelum bangunkan, sebelumnya kasih penjelasan. Abang atau kakak tidurnya lebih awal, besok bangun lebih pagi karena masuk sekolah. Para umi, ingat gak
pertama itu kan. Yang hari ini hari pertamaku, hari pertama di sekolah, senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Nah, itu gurunya semangat kan ayah bunda, ya. Jadi tugas kita orang tua di rumah adalah pendampingan anak, kasih penjelasan dan mendoakan. Jangan nanti anak gak siap tanpa ada penjelasan dibangunkan cepat main pasang, ayo langsung antar. Jebret, anaknya nangis meronta di sekolah terpaksa orangnya nungguin sampai beberapa bulan. Jangan sampai kerja. Pastinya orang tua tercinta waktunya, betul tidak? Yang harus pekerjaan rumah dikerjain, terpaksa menungguin anak. Padahal anak itu fitra loh. Fitranya itu dengan penjelasan insya Allah bisa. Kalau ada kendala sulit apa gitu, kita doa ke Allah. Ya, banyak sekali diajarkan dalam Al-Quran bagaimana doanya Nabi, ya, Rasulullah ke Ibnu Abbas. Bagaimana doanya bunda, ayah? Ya, yang tak lain bunyinya adalah Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu fit-ta'wil. Jadi sebelum mengantar anaknya, misalkan antar ke gerbang nih, kalau masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah masih bisa lah mendekat ke ruang kelas. Tapi ada masanya, paling lama 3 hari. Setelah itu jangan ditunggu lagi, ya, beri penjelasan anak ini sambil didoain, ya, dibisikkan di telinganya, ya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu fit-ta'wil, ya, juga bisa Robbi habli minas sholihin. Yuk sama-sama ya bunda, untuk kita supaya ingat semuanya. Mungkin ada yang lupa, kita sama-sama karena ini hari pertama kita menitipkan anak-anak di Akbada, ya. Ya, sama-sama Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu fit-ta'wil. Artinya apa ya bunda? Ya Allah, ya, pahamkanlah anakku dalam bidang agama dan ajarkanlah tafsir daripada yang senantiasa bersamai anak-anak ayah bunda nantinya di kelas, ya. Ayah bunda, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik semuanya, ya. Nggak ada yang jawab. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita tukar ya. Kalau ditanya anak-anak nanti kalau dijawab nggak boleh gitu anak-anak itu, tapi dia menjawab dengan penuh semangat, juga ada gerakannya. Kalau ditanya bagaimana anak-anak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar dari Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ini disingkat Allah. Alhamdulillah, L-nya luar biasa, A-nya lagi Allahu Akbar. Nanti boleh diganti, nanti ditambah nanti Alda. Tahu Alda bu? Penyanyi. Ya. Ada tahu kenal Alda? Ini kalau yang lain-lain 95 orang tuanya mungkin enggak. Aku 90-an kenal nggak Alda? Enggak kayaknya ya. Ini ya, itu orang-orang zaman Bapak ya.
Jadi aulia itu apa? Alhamdulillah luar biasa dahsyat Allah Akbar. Nanti bisa ditambah lagi, dirubah-rubah anak-anak itu. Jadi setiap bulannya nanti ada password sendiri. Hari ini saya mau beri satu password untuk orang tua. Jadi kalau kita ada acara ini saya tanya, bagaimana kabar pagi hari ini? Ya, alhamdulillah. Allah Akbar. Jangan gini dong, alhamdulillah luar biasa. Anak-anak nggak mungkin kayak gitu. Lupa ya, tapi jelas. Ayo kita belajar sebagai anak-anak kita juga ya. Kita ya, bapak-bapak juga mah sedikit senyum hari ini lah ya. Jangan apa istilahnya. Oke. Ayah bunda, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibanggakan juga oleh malaikat-malaikatnya. Pada hari ini kita bertemu ya. Sebenarnya kalau saya lihat ini wajah-wajah lama juga banyak mendominasi sebenarnya ya. Jadi kalau saya kenalkan nama saya sebagian besar sebenarnya udah kenal. Coba yang baru anaknya sekarang sekolah di sini. Oh, banyak juga yang baru. Oh, berarti wajah baru yang banyak ya, bukan wajah lama ya. Bolehlah ya. Jadi nanti kita kenalan. Karena ada pepatah tak kenal maka tak aruf. Ya, kalau kenal itu ya kenalan, ta'aruf. Ya, bahasa Arabnya ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf, ya, maka tak sayang. Jadi kalau nggak kenal nggak sayang kita. Padahal kita orang Islam itu selalu memberikan doa assalamualaikum kepada yang senang tak kenal dan sayang. Oke, ayah bunda, tentunya perkenalan dulu ya, supaya kenal gitu ya. Saya sampai hari ini adalah kepala sekolah dari RA Batam, ya biasa dipanggil Abi Suwardi. Nanti ayah bunda ini akan bertemu dengan saya bersama anak-anaknya nanti. Kapan? Ya nggak di kelas, tapi di luar kelas. Kalau naik jilid nanti, ya jadi ngaji naik jilid 1 ke jilid 2, nanti tuh anaknya harus didampingi. Ada undangan, ada surat cinta untuk datang ke sini gitu ya, dengan anaknya diuji. Anaknya naik jilid dari jilid 1 ke jilid 2. Dan wajib didampingi orang tua. Ya, sekolah yang mewajibkan orang tua mendampingi anaknya naik jilid itu hanya di Anbar. Nggak ada di tempat lain. Cek yang pernah mungkin anaknya di tempat lain, ada nggak disuruh datang temannya? Nggak ada. Di sini wajib. Kenapa? Karena kita ingin mengedukasi orang tua juga. Masih banyak kita sebenarnya dari kita ini cara baca Quran aja nggak benar masih. Kalau mau ngajari anaknya nanti malah diajarin bisa jadi. Nggak percaya nanti anaknya kalau udah jilid 1 ke jilid 2 gitu, mamanya ngajari salah, ayahnya ngajari salah, pasti bodohnya. Mama salah, ini diayun. Apa sih kamu mau diayun? Emangnya ayunan? Nah, enggak ya. Memang cara bacanya memang gitu sih. Ada istilahnya cepat, pendek, kata kuncinya ada diayun, ada ditahan. Ya, dengan ini dia bisa mengoreksi orang lain. Ya, jadi orang Quran diajar, oh gitu yang baca Quran yang benar. Kenapa? Karena kalau baca Quran dulu kita itu tidak apa istilahnya hanya sekedar bisa baca Quran rata-rata. Ya, makanya bahkan ayah bunda, seandainya anak ayah bunda di tingkat hari ini ya di tingkat TK atau SD lah paling tidak, dia tidak mendapatkan ngaji yang benar, ya kecuali setelah itu nanti dimasukkan ke sekolah tahfiz. Ya tahfiznya pun juga nggak semua tahfiz, kadang-kadang kan itu target menghafal, bacaannya tidak terkoreksi juga. Bahkan anak ini mau masuk pesantren, bukan pesantrennya tidak mengedepankan cara membaca Quran yang benar, itu nggak akan dari dia tamat SD, nanti tamat SMA kemampuan dia sama, yang bedanya lebih lancar bacanya. Tapi masalah dia benar apa salahnya tidak terkoreksi. Kenapa? Karena masih jarang lembaga-lembaga yang mengajarkan Al-Quran secara baik dan benar. Dan alhamdulillah, Anbata sekali lagi saya bisa katakan kita adalah pionir untuk cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kita sudah melakukan dari tahun 2009 yang diawali dari anak-anak ngaji lebih dahulu, kemudian dilanjut dengan anak TK berdiri TK 2013, kemudian 2016 SD kita juga ada, dan 2022 kemarin kita juga udah buka SMP. Ya, jadi program itu berjenjang dari TK sampai SD dan SMP itu berlanjut. Ya, jadi itu ya Ibu udah kenalan nama saya tadi belum? Udah ya? Oke. Kemudian saya akan kenalkan dulu sebelum masuk kita kepada programnya, kepada umi-umi ya.
Ya mungkin yang memperkenalkan dirinya sendiri ya, umi-uminya ini. Ya mungkin ada yang masih ting-ting gitu ya, ada yang udah nggak ting-ting ya, gitu ya. Kan kita nggak tahu ini, kecuali mereka mengenal. Mana tahu ada adiknya, itu boleh dari ini. Ada yang memang masih cari, ya belum jelas, ya jadi boleh nanti disodor-sodorkan lagi gitu ya. Ya tugas saya memang juga harus gitu, membantu guru-guru ini untuk mendapatkan satu sayapnya lain. Masih sebelah kalau sayapnya, nggak bisa terbang. Ya, ini saya promosikan. Nanti biar orang mereka yang memperkenalkan dirinya. Ya, oke silakan dari siapa dulu? Hah? TKA, oke silakan TKA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Kamil, biasanya dipanggil Umi Aini. Alhamdulillah di tahun ke-7 saya mengajar, masih dipercaya wali kelas TKA dan partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status saya sudah menikah, sudah punya anak 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah. Saya Badal Umi Fitriah. Status menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pakai ini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Eka Sasmita atau biasanya dipanggil Umi Eka. Tahun ini masih diamanatkan, alhamdulillah tahun ke-6 di Bata di kelas Al-Farabi. Status alhamdulillah sudah menikah. Ya didoakan tuh yang memintanya segera mendapatkan imomongannya. Ya banyak yang doakan insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Suci, biasa dipanggil dengan Ibu Cici. Alhamdulillah tahun ini saya diamanatkan di kelas Al-Farabi di Kampung Kita, dan ini tahun ke-6 saya. Jangan ragu-ragu kalau ini kan didengar orang kan nanti dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Dewi Julianti. Saya dipanggil Umi Dewi. Alhamdulillah saya dipercayai mengajar di kelas Alpindi. Dan alhamdulillah saya sudah 3 tahun mengajar di Anbata. Statusnya belum menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mairani, biasa dipanggil Umi Suci. Ini tahun saya bergabung di Anbata tahun ke-6. Biasa Umi Dewi. Alhamdulillah statusnya belum menikah. Terima kasih. Alhamdulillah belum menikah. Bukan innalillah itu ya. Alhamdulillah. Kak Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuki Ramadhani, biasa dipanggil Yuni. Alhamdulillah ini tahun ke-9 saya bergabung di Bata, dan status saya alhamdulillah sudah menikah. Ya, Umi apa ini juga kita doain semoga segera mendapat momongan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widayani, biasa dipanggil Umi Wida. Tahun ini tahun ke-9 saya kembali berpartner dengan Umi. Status masih single. Amin. Ya, tadi udah memperkenalkan masing-masing Bu ya. Itu lain Bu, dapat yang belum dapat jodoh, yang belum punya momongan dapat momongan. Yang masih 2 bisa jadi 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, karena Bu ya kalau kita itu punya anak 1 itu ya alhamdulillah lah ya punya anak 1. Kalau punya anak 2 itu cukup Bu. Ya, 2 cukup. Ya. 3 itu luar biasa. Ya, kalau 4 itu sehat, 5 sempurna. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Ya, jadi yang punya anak 5 berarti sempurna. Ya, saya masih luar biasa 3. Ya, kalau nambah, ya mungkin aja ya kalau Allah izinkan gitu ya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terima kasih saya ucapkan tentunya kepada ayah bunda yang mempercayakan ya pendidikan anak-anaknya di Anbata. Ya, karena ini cara kita memilih sekolah itu sebenarnya pertama sekali itu kalau kita bicara sekolah sebenarnya berbicara juga kita harus mengenal manajemennya, jadi ya manajemen dari sekolah itu. Karena kalau harus kita tahu bahwa manajemen atau stakeholdernya itu mempunyai keinginan yang baik untuk memajukan sekolah, bukan hanya sekedar profit oriented, tetapi juga pada kualitas pembelajaran di sekolah itu yang dikedepankan. Ya. Jadi insya Allah Anbata adalah bagian daripada lembaga yang memang mengedepankan kualitas. Kita selalu mengevaluasi hari ini. Ya, program-program sekolah yang kita buat, gitu ya, itu insya Allah setiap tahunnya pasti ada istilahnya refresh atau terkait dengan mungkin program yang bisa kita masukkan hal-hal yang baru. Ya, karena perkembangan istilahnya zaman hari ini sangat cepat. Anak-anak kita, bahkan bukan anak-anak kita ya, orang tua juga ini ada yang misalnya generasi Z ya. Generasi Z itu kapan lahirnya? Tahu nggak generasi Z itu kapan? Generasi Z itu adalah generasi yang lahir mulai tahun 95. Di sini coba yang di atas 95 ada atau yang di bawah 95? Di atas rata-rata. Berarti sebelum 95. Iya, berarti bukan generasi Z. Ya, generasi Z itu generasi yang istilahnya mereka lahir itu udah mulai muncul smartphone itu kan, telepon seluler itu. Kalau generasi sekarang namanya generasi alpha. Ya, generasi alpha itu dari di atas tahun 2010 kalau nggak salah sampai hari ini, itu generasi alpha. Jadi ayah bunda, dan hari ini saya ingin katakan pemerintah hari ini semuanya memerintahkan kepada sekolah untuk menggunakan namanya kurikulum merdeka. Udah pernah dengar ya kurikulum merdeka? Iya. Inilah kalau kita kumpul dengan anak-anak ya seru, rame ini. Iya, waduh. Tahun penyakit ini penyakit menular ini. Ya, satu langsung menular yang lainnya ini. Iya, namanya anak-anak ya. Memang fokus anak-anak kita ini pendek-pendek, nggak bisa lama. Suruh lama itu mah bosan. Ya kita maklum. Ya. Jadi ayah bunda saya sedikit ingin menjelaskan terkait dengan kurikulum merdeka supaya ada sinergi ini antara orang tua dengan sekolah. Ya, jadi apa itu kurikulum merdeka itu? Bahasanya aja kurikulum merdeka, merdeka. Ya. Kemerdekaan itu baik ada pada diri anak dan juga guru dalam mendesain pembelajaran sekolah. Bang, sini bang. Ya, jadi kebebasan ayah bunda. Cuman karena ini baru, saya juga masih katanya tidak ada
asesmen atau ujian nasional. Sekarang sistemnya asesmen, tidak lagi evaluasi atau ujian. Diganti namanya asesmen. Ya sama juga, cuma istilahnya aja ya. Jadi katanya sih nggak ada asesmen nasional. Maka saya bertanya itu kepada yang kalau kemarin ini kan kurikulum merdeka itu kebebasan ya oleh anak dan juga oleh guru. Jadi bagaimana? Jadi ada namanya istilah pembelajaran berdiferensiasi. Namanya sekarang. Keren-keren namanya, susah kita memahami ya. Paham nggak ya? Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, cara belajar anak. Salah satu tugas sekolah atau guru itu ada asesmen awal atau ada apa istilahnya asesmen diagnostik ya mengecek kemampuan awal siswa itu harus ada sekarang. Jadi pekerjaan guru sebenarnya di kurikulum merdeka ini jauh lebih banyak, jauh lebih ya harus menuntut kerja ekstra guru-guru. Asesmen awalnya pertama fungsinya apa? Untuk mengetahui kemampuan atau gaya belajar siswa. Dia paling nggak 3 gaya anak-anak kita ketahui. Nanti mungkin kita akan bertanya ke orang tuanya, kan mungkin kalau kita tanya ke anak misalnya, kamu lebih suka nonton atau makan, gitu ya. Terus ditanya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada gaya belajar dia. Ya mudah-mudahan nanti kita dapat soal-soal yang bisa mendeteksi ini, sehingga anak-anak nanti dikelompokkan. Kita tahu nih anak ini berdasarkan gaya belajarnya visual. Kalau visualnya berarti harus ada guru itu harus menyiapkan media belajar yang sifatnya dilihat, bisa dilihat menggunakan infocus atau pokok media-media ajar yang bisa kelihatan. Dan anak TK ini lebih banyak media ajarnya itu harus real dia sebenarnya. Kalau mengajarkan hitungan kepada anak-anak itu nggak bisa sekedar kita tulis angka satu kita tulis itu simbol. Dia harus dikasih kelereng 1 biji. Nah ini 1, itu dulu dia baru tahu. Terus kalau 2 itu dikasih lagi kelereng dia 2 kelereng ini 2 namanya. Dia jadi diraba dan dirasakan anak TK itu. Ya, baru nanti kalau naik dari yang bisa diraba, yang hanya dilihat dalam bentuk ininya apa istilahnya? Kelereng nih buat 2 gitu, ini 2 gitu ya. Terus baru simbolnya itu angkanya. Kalau cuma angkanya aja kan kita bayangkan 2, itu kan masih nggak real, itu abstrak itu. Kalau kita nggak kasih tahu bahwa jumlah 2 itu dipegangkan ini 2 ini bentuknya 2, siapa yang tahu? Nggak tahu kalau 2 itu artinya ya 2 biji gitu ya. Nah itulah tahapan pembelajaran. Jadi gaya belajar anak itu ada, kita itu sudah ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Ya mudah-mudahan nih ya kita bisa ini, karena ini memang baru, hal yang baru yang kurikulum merdeka harus di situ ada asesmen awal namanya. Setelah itu nanti setelah kelompokan gaya belajar anak, kemudian bahkan untuk ketuntasan ajar. Jadi ke hari ini itu tidak misalnya 1 buku itu harus dituntaskan. Itu enggak. Katanya gitu, saya juga nggak tahu persis. Tapi tutor-tutor itu nanti kalau saya tanya, jadi kalau demikian misalnya, karena apa? Karena pola belajar anak nanti dengan misalnya ada anak auditori, anak kinestetik, anak visual, cara mengujikannya juga beda-beda. Coba, ya kalau misalnya anak visual, dia itu cenderung misalnya kalau disuruh menghafal misalnya, dan anak kinestetik itu ya cenderung bisa sebenarnya tidak begitu menarik. Kalau dia kata gaul itu tidak pendengaran, dia harus dilihatkan dulu, kan gitu ya. Anak kinestetik mungkin dibuat puzzle-puzzle untuk dia melihat supaya ada yang terlibat gitu ya. Itulah hari ini sebenarnya pembelajaran kurikulum merdeka ini. Jadi tes anak itu bervariasi. Makanya kita kalau gaya belajar anak kita itu nggak semuanya. Istilahnya guru kalau sekarang model ceramah kayak saya ini nggak ada peraga-peraga itu bosan untuk anak-anak. Ya, guru harus membuat media ajar, melibatkan anak-anak semuanya. Ini kurikulum merdeka yang hari ini. Jadi anak-anak kita itu ada yang tadi auditori yang mungkin dia harus belajar, dia nyaman bisa konsentrasi kalau dia mendengarkan musik di sebelahnya sambil belajar sambil dengar musik, kasih musik itu atau merontal lah lebih bagus dia hafalnya ya. Kasih dia. Ya, atau dia yang belajar misalnya visual, dia harus melihat
ya kasih lihat materi-materi yang terkait dengan materi ajar dia lihat dulu di video gitu ya. Ya, itulah apa namanya kurikulum merdeka ini. Jadi nggak ada asesmen nasional. Ya kalau kayak gitu sih nggak apa-apa, karena keluasan sekolah. Jadi perkembangan anak ini, anak yang istilahnya setiap anak itu punya hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dari gurunya. Kalau selama ini misalnya kita memakai gaya ceramah, karena asumsinya 60% itu adalah gaya belajar manusia itu visual. Ya, maka ceramahnya cukup dia melihat gitu kan, atau apa diperagakan sudah. Karena asumsinya 60% gaya belajar manusia itu adalah visual. Ya, tapi sekarang tidak bisa, harusnya 40% itu juga harus menjadi perhatian. Ya, seperti itu. Jadi memang ribet banget kayaknya gitu ya, tapi tentu ini butuh waktu semuanya perlahan. Ya, misalnya anak TK ya, tidak wajib itu baca, katanya diajari bisa baca. Ya, tidak wajib ya bisa baca. Kalau kita bilang wajib memang enggak. Nanti kalau nggak bisa baca berdosa pula kan gitu ya. Kalau wajib itu kan gitu ya. Wajib pengertiannya kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan bukan berdosa. Lah kalau misalnya anak wajib bisa baca, berarti kalau nggak bisa baca dosa dong. Enggak ya. Ini nggak hukum agama ya. Jadi kalau anak kita paksa untuk bisa baca itu nggak boleh. Tapi anak kita fasilitasi, kita sebagai fasilitator, seorang guru memediasi atau memfasilitasi anak untuk punya kemampuan membaca, akhirnya itu tugas guru dan tugas kita bersama. Memaksa anak itu yang tidak boleh. Ini nggak bisa. Atau kalau kita tahu anak kita ini gaya belajarnya, itu jangan paksa anak-anak itu belajar ya dengan apa gaya belajar dia. Atau kita harus mengetahui karakter ya, karakter anak-anak milenial itu seperti apa. Anak-anak kita itu hari ini, ya kita juga ada ketularan. Itu adalah tidak bisa fokus lama-lama. Sebentar-sebentar aja dia. Maka guru itu harus bagaimana mempunyai kemampuan untuk mendesain pembelajaran itu, memotong-potong pembelajaran itu menjadi apa ya, materi yang ringkas didapat oleh siswa, gitu lagi, jadi berkesinambungan. Juga kayak tadi, tunggu anak-anak, namanya anak-anak. Iya kan, ya udah pasti tidak betah, fokusnya main-main gitu ya. Itulah harus psikologi. Dan saya makanya pertanyakan ya kemarin tadi malam itu, karena sekarang saya ini lagi kuliah juga terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Ya saya tanyakan ini, Bu, itu jadi kalau misalnya ya anak dengan kebebasan belajar tadi, kalau kita lihat misalnya, ya sebenarnya ini diprakerasai oleh orang Indonesia juga, ada yang memulainya itu. Dia ada beliau bernama Munib Khatib, bukunya itu ada Sekolah Juara misalnya. Terus memanusiakan manusia gitu ya. Jadi anak itu bukan robot. Dengan melihat tadi ada MIR ya namanya ya. MIR itu multi level intelligent research ya. Jadi menganalisa awal kemampuan belajar anak atau kecerdasan anak. Dan kemudian di sana itu, kalau kita lihat di mana ya, di negeri-negeri barat itu, anak belajar, anak TK khususnya itu, dia boleh membawa barang yang disukai ke sekolah, betul nggak? Entah dia biasanya dengan figur-figur boneka, ada yang dia suka boneka Teddy, ada yang suka boneka gajah, itu boleh gitu. Karena itu menambah apa ya, semangat dia, karena ada yang bisa itu. Malah saya tanya, apakah seperti itu nantinya kita itu? Bisa nggak guru-guru kita siap melihat anak-anak membawa mainan? Jangan-jangan di sana itu malah mereka main peran satu sama lain sama temennya. Yuk kita main yuk, ya tadi punya gajah atau apa gitu kan? Ya, karena itu tadi bahkan di sekolahnya Munib Khatib itu anak-anak yang tidak bisa kinestetik, yang belum bisa fokus di dalam kelas, dia di luar dulu, jadi biarkan di luar, main dulu di luar. Bahkan kadang karena dia tertarik dengan ada kucing di sekolah itu, dia baru mau main di dekat, kucingnya dibawa ke sekolah, ke kelas, gitu ya. Jadi tentu butuh apa ya istilahnya, kesadaran atau kemampuan guru untuk melihat ini potensi anak dan juga memanajemen
kelas terkait dengan tadi cara belajar anak ini. Inilah kita harapkan ke depan cara belajar ini atau pembelajaran seperti ini yang mau dikembangkan di kurikulum Merdeka. Ya, maka orang tua juga harus cepat belajar kita itu untuk mengetahui gaya belajar anak kita, sehingga pada saat kita memberikan materi atau mendampingi anak belajar di rumah itu sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, anak-anak butuh peraga, kita buatin peraga gitu ya. Gitu ya, peraga ini misalnya ngaji dia nggak bisa fokus, bisa ada peraga ya misalnya. Ya, ini muda-muda dan ayah muda boleh kalau misalnya pingin alat peraga, saya punya apa kartu hijaiyah, nanti boleh ini nanti di rumah. Nah, kapan bang? Nah, itu permainan-permainan yang bisa dibangun di rumah. Kalau anak disuruh lihat buku tulisannya kecil-kecil masih kurang menarik, ya dibanding dengan kartu hijaiyah misalnya. Ya seperti itu ya. Gitu. Jadi yang Bata tahun ini insya Allah menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, kita proses mempersiapkan dan guru-gurunya juga udah pelatihan untuk itu. Ya, karena memang tahun ini itu diperintahkan seluruhnya. Ya, seluruh sekolah menggunakan kurikulum Merdeka. Hanya saja untuk tingkat SD itu dia kelas 1 sama kelas 4. Misalnya kita menerapkan kelas 2 atau kelas 1 kelas 4 atau kelas 2 kelas 5 ya. Saya lupa. Intinya gitulah. Dia kalau kelas bawah dia kelas 1 gitu. Tapi di Ambatan pun di TK di SD itu kita merubahnya semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi sekali jalan semuanya. Ya, supaya guru kan nggak mungkin pelatihan itu guru sebagai pelatihan yang nggak kurikulum ini nggak gitu. Kalau kemudian yang semuanya belajar tapi tidak langsung diterapkan juga lupa. Mending semuanya biar artinya kalau kita mau mengevaluasi kinerja guru terkait dengan kurikulum Merdeka itu seluruhnya, tidak ini kurikulum K13, ini kurikulum Merdeka. Ya, itu yang kita inikan. Ya, itu. Ya, kurikulumnya. Yang kedua terkait dengan ya kalau program secara ininya untuk yang Bata yang kita katakan bahwa anak diberikan apa istilahnya pembelajaran terkait dengan materi keagamaan, ya dasar-dasarnya terkait membaca Al-Quran, doa-doa harian, hadis pendek, gitu ya, amah itu, yang nantinya ayah bunda ini dari awal ayah bunda, anak-anak itu nanti untuk tahfiznya itu ada tasmi namanya. Tasmi itu apa? Anak sendirian di depan, kemudian dia mentasbihkan atau membacakan hafalan dia sendirian di depan, yang disaksikan oleh orang tuanya dan teman-temannya nantinya. Ya, itu di akhir. Jadi kalau mau anaknya nanti di akhir, karena itu dievaluasi anak-anak yang misalnya dinyatakan lulus tes secara internal sekolah, maka itulah yang ditampilkan untuk ditasbihkan dan kita buat videonya untuk diupload di ini sekolah. Gitu ya. Jadi dari hari ini anak-anak itu bisa nanti ketika hafalan misalnya surah An-Nas, ya suruh hafal, disuruh tambah, ya nambah lagi, artinya itu murojaah namanya. Ya, diulang-ulang di rumah. Ini. Jadi dari awal itu ada kita tasbih. Ya. Kemudian untuk membacanya dan berhitungnya juga khusus untuk membaca itu juga ada kenaikan jilid anak-anak. Dari bacalah 1 ke bacalah 2 itu ada tes kemampuan, ya, untuk anak-anak yang belum lancar kembali ke kelas. Begitu juga ngaji ada naik jilidnya, kalau nggak lancar balik ke kelas lagi. Kenapa seperti itu? Khususnya ngaji ya. Kalau misalnya bacalah, saya pikir saya nggak pernah tidak melanjutkan. Kenapa? Ya karena orang tuanya bisa ngajari kalau bacalah. Kalau mengaji, bisa nggak orang tua mengajari? Bisa. Ya, kan orang tua juga pintar-pintar ngaji. Saya lihat ini kan wajahnya sering ngaji di rumah ya. Betul nggak? Hah? Ada yang nggak jawab berarti enggak ya. Jadi bisa ngajarin, tapi yang kita menginginkan, ya saya kan nggak ngecek satu orang tua ya. Saya yakin orang tua ada yang mempunyai kemampuan membaca yang tartil. Tartil itu artinya sesuai dengan kaidah bacaan, sesuai tajwid dan juga makhrajnya sesuai, itu tartil sebenarnya. Ya paling enggak bener bacaan ukuran 2, 3, 4-nya itu tahu bener itu, ya bisa ngajari anaknya. Hanya ada orang yang bisa membaca atau pintar membaca tapi tidak mempunyai kemampuan atau metodologi mengajar, itu juga tidak bisa membuat anak bisa. Ya,
Ada seorang profesor pinter dia tapi tidak punya kemampuan metodologi ngajar yang baik, itu juga menyampaikan apa yang dia inginkan itu tidak bisa ditangkap oleh mahasiswanya karena kemampuan dia dalam mengemas itu kan metodologi. Jadi di Taisir ini kita memakai Taisir ada metodologi ngajarnya. Ya nggak tahu tahun ini kalau nanti bisa dibentuk ini sekali lagi. Saya berharap POMG nanti bisa terbentuk tahun ini. Ya POMG itu adalah persatuan orang tua murid dan guru. Itu nanti pertama orang tua, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendaranya yang mengkoordinasi. Kalau kita sepakati juga hari ini, untuk ini ada uang kegiatan. Kalau dulu sebelum apa COVID ya, sebelum COVID ini berjalan dengan baik. Sampai COVID itu berhenti, di ininya setiap bulannya ada uang kegiatan itu Rp7.000 ya. 7.000 itu dimasukkan ke SPP, tetapi setelah sebulan selesai itu nanti bendahara itu POMG tadi ngambil ke sekolah dan dikelola oleh orang tua sendiri. Dana itu tidak oleh sekolah untuk kegiatan-kegiatan misalnya nanti kita bersinergi ada parenting yang kita buat misalnya sama-sama ya tempat di sini ya ininya nanti kita bisa materi siapa karena menjadi orang tua itu tidak ada kuliahnya. Ada nggak kuliah jadi orang tua yang hebat? Tidak ada. Tapi biasanya ada parenting yang diadakan. Ini kalau bisa kita buat. Kemudian juga ada pengajian yang rutin, tematik sifatnya. Apa yang dibutuhkan ayah bunda atau ibu-ibu terkait dengan misalnya fikih wanita atau apa yang terkait dengan masalah keluarga yang sering dihadapi itu diangkat jadi tema kemudian panggil ustadznya. Atau yang mau rutin nanti diajarkan cara membaca dan mengajarkan taisir. Jadi antara guru cara ngajar guru dengan cara ngajar orang tua semua sama. Ya sebelumnya itu kita adakan. Nah itu kalau mau diinikan lagi, ya karena saya intinya saya berharap itu bisa dibentuk kembali. Ada ketua, ada bendahara yang sifatnya ini kalau kita katakan ini organisasi orang tua, itu adalah mitra sekolah yang bersinergi membuat program-program baik untuk orang tua. Ya orang tua juga bisa memberikan sekaligus wadah atau menyalurkan aspirasi atau saran kritik yang membangun untuk sekolah. Ya, gitu. Karena ini kita nggak bisa hubungan sekolah, guru dan orang tua itu seperti segitiga. Ya, yang tidak semua titiknya, sudutnya itu ketemu. Tidak bisa dilepas. Kalau dilepas itu nggak jadi segitiga lagi, jadi garis sendiri-sendiri. Ya nanti kalau garis sendiri itu nggak tahu ujungnya kemana itu. Ya, jadi ini gambarannya. Jadi saya berharap itu bisa di POMG itu bisa dibentuk lagi ya. Gitu. Nanti kalau misalnya ya atau apa gitu ya bisa ketemuan beberapa orang yang sebenarnya gini. Kalau kita mengumpulkan seperti ini, itu pasti ya butuh waktu, butuh apa gitu ya. Ada beberapa orang yang menginisiasi aja. Ya beberapa orang yang saling kenal ayo kita bentuk ini nanti tinggal yang lain sepakat lah gitu kapan nanti ada waktu baru apa itu kumpul bareng gitu kan atau hari ini ditunjuk ketuanya siapa apanya siapa ya kalau bisa dibentuk ya supaya nanti kita itu tadi kalau ada rutin untuk ngaji bagaimana cara mengajar itu juga akhirnya orang tua jadi lebih pintar cara membaca Al-Qurannya jadi tahu ini ya ketika tadarusan nanti misalnya tadarusan di bulan puasa, saya yakin kita masih banyak yang belum tahu cara baca Al-Quran, ya tajwidnya aja belum kadang-kadang tahu teori tapi prakteknya salah. Ya banyak gitu. Apalagi belum kita tahu tentang yang ada dalam Al-Quran namanya gharib dan muskilah. Tahu pernah dengar kata gharib dan muskilah dalam Al-Quran? Yang pernah dengar siapa? Ada? Hah? Ada enggak ini? Ya gharib muskilah. Gharib muskilah itu gharib aja itu artinya aneh. Aneh pembacaannya karena kita lihat yang kita lihat dengan cara bacanya itu beda. Mungkin hari ini kita itu baca Al-Quran pokoknya kita lihat kita baca ya itu banyak yang salah itu. Ada di ayat-ayatnya yang cara bacanya tidak sama dengan yang tertulis. Itu gharib aneh-aneh. Nanti saya kata pengertiannya. Yang kedua muskilah. Muskilah itu apa? Muskilah itu yang sulit bacanya. Kalau kita nggak pernah belajar dengan guru yang udah tahu cara baca muskilah ini, ya kita selamanya salah juga ya muskilah ini juga bacanya. Ya, oke saya contohkan. Contohnya apa yang gharib ini? Yang gharib ini nanti anak-anak kita tuh ada diajarin doa. Doa naik kendaraan laut. Tahu doanya?
Apa coba doanya yang tahu? Kalau nggak tahu berarti nggak pernah naik kapal laut ini. Kalau kan nggak pernah naik kapal laut, nggak pernah belajar. Itu ya kan, jadi nggak pernah apa. Apa doanya? Majroha apa majreha? Ada nggak kita baca Al-Quran Ar-Rahmanir Rahim? Atau ada nggak? Kok Rahim bacanya? Roh mau dibaca Rahim? Itu kan roh. Majroha kan? Wamur saha inna rabbi laghafurur rahim. Nanti kalau kita baca majroha sesuai dengan kita lihat tulisannya itu. Saya yakin kalau baca Quran masih majroha. Kalau baca doa aja majreha. Baca Quran aja majroha. Ya. Jadi kenapa dibaca majreha? Dan wajib itu. Ketika kita baca Al-Quran, itu surah apa? Tahu surahnya? Ayo, uminya tahu? Surah apa? Ayo. Ya. Surah Hud. Surah Hud itu surah berapa dalam Al-Quran? Nah ini kalau bisa dibaca Quran mana itu? 1 Al-Fatihah, 2 Baqarah, 3 ayo, Al-Imran 4 An-Nisa 5 Luqman 31 tuh jauh galau banyak. Al-Maidah Hud ayat berapa? Surah berapa? Ayo Umi? Iya, Hud itu surah ke-11. Ayat keberapa tadi ayatnya tadi itu? Ayat ke-41. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya harus namanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Hanya satu tempat dibaca re, selebihnya enggak. Nanti ada lagi yang muskilat apa? Ibu pernah ada Al-Quran itu ada kata anak, nanya panjang ke atas ini. Terus di atas nanya itu, di alifnya itu ada bulatan kecil. Ya, ada ya. Biasanya kan ada bulatan-bulatan telonjong kecil itu di atas ya. Itu walaupun nanya itu baris fathah ketemu dengan alif, tapi tidak boleh dibaca panjang itu, harus dibaca pendek. Lah kalau umumnya karena kalau ada fathah ketemu alif pasti dibaca panjang. Ya misalnya kita membaca Zalikal kitab, ta itu panjang karena fathah di alif ikutin alif. Nah ini ada kata anak, dibacanya tapi bacanya anak. Contohnya di surah Al-Kafirun, wa ma ana, yang mana dia? Wa ma ana. Surah Al-Kafirun, wa ma ana abidum, ya. Wa ma ana enggak boleh. Wa ma ana enggak boleh. Itu dia muskilah. Dan itu ada beberapa tempat di dalam Al-Quran, bukan satu. Ini nanti kita ajarkan. Kalau mama nanti bentuk itu, ya ngomong ke saya nanti kita buat jadwal.